Cek. Oke, baiklah. Ini lanjutan materi ya dari pengertian saham. Kalau sebelumnya di pertemuan sebelumnya materi kita tentang apa itu saham. Nah, pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang saham itu untungnya dari mana saja sih. Maksudnya eh, dalam investasi kan kita mengenal ada risk and return dan hari ini kita akan belajar untuk meneliti bagaimana kita mendapatkan return atau imbalan atau keuntungan dari saham tersebut. Nah, sedikit refreshing, saham itu adalah surat berharga yang diterbitkan emiten. Emiten itu perusahaan yang melantai di bursa atau yang menerbitkan sahamnya di bursa efek ya, yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset dari perusahaan. Nah, imbalan yang bisa diterima oleh seorang yang memiliki saham itu yang pertama adalah hak kepemilikan. Ini biasanya dalam bentuk hak pilih atau hak suara ketika mengadakan rapat umum pemegang saham seperti itu. Nah, selanjutnya itu dividen, yang ketiga yaitu capital gain. Nah, hak-hak investor saham itu yang pertama yaitu hak kepemilikan, yaitu biasanya kalau RUPS itu atau rapat umum pemegang saham di mana perusahaan memutuskan untuk melakukan kegiatan atau perubahan operasional di perusahaan, lalu perusahaan itu juga menjelaskan bagaimana kinerja perusahaan itu kan di rapat umum pemegang saham. Nah, itu pemegang saham itu memiliki kepemilikan untuk hak kepemilikan untuk memberikan suara. Jadi bisa aja kalau nanti voting mereka diikutkan seperti itu. Nah, untuk pasar primer sekunder sudah kita bahas. Lalu kita bahas yang pertama yaitu dividen. Nah, karena keuntungan yang pertama itu dividen. Nah, dividen ini adalah gampangnya adalah kan setiap perusahaan itu kan mereka beroperasi ya, mereka menjual produk atau mereka menjual layanan. Nah, dari setiap kegiatan jual beli tersebut perusahaan akan mendapatkan yaitu keuntungan. Keuntungan inilah yang nantinya dibagikan oleh ke pemegang saham gitu. Jadi dividen ini dibagikan ke pemegang saham. Jadi misalnya perusahaannya ini udah untung 1 miliar. Nah, lalu yang dibagikan pemegang sahamnya itu berapa gitu. Nah, itu dividen ya. Jadi dividen ini nanti dibagikan berdasarkan lembar saham yang dimiliki. Nah, dividen ini ada 3 jenis. Yang pertama itu dividen tunai. Nah, ini yang sering dikasih ya. Jadi ketika kita punya misalnya 10 lembar saham, kita dapat berapa dividen tunainya. Misalnya kita dapat satu lembar kita dapat 200 perak misalkan seperti itu. Ya udah kalau misalkan kita punya 100 lembar berarti kita tinggal 10 perak dikali 100. Nah, itulah dividen yang kita dapat. Nah, yang umumnya kita dapatkan itu dividen tunai. Lalu ada dividen lainnya yang hanya beberapa kasus diberikan. Contohnya kayak dividen saham. Nah, ini biasanya jadi keuntungan yang diberikan kepada pemilik saham itu bukan dalam bentuk uang tunai, tetapi diberikan dalam bentuk saham lagi gitu. Yang kedua yaitu properti. Ini cukup jarang, dividen interim juga cukup jarang. Intinya dividen properti ini dia perusahaan membayarkan dividen dalam bentuk properti. Nah, properti itu bisa properti perusahaan lah seperti itu. Lalu dividen interim ini dividen yang dibagikan sebelum tahun buku perseroan berakhir, artinya sebelum akhir tahun dividennya sudah dibagikan gitu. Nah, selanjutnya yaitu kita sedikit bahas tentang nilai intrinsik. Nah, yang kita lihat di perusahaan atau di pasar modal saat ini, kita ngelihat misalnya perusahaan Astra, itu harga saham hari ini 500 misalnya ya, saya kurang tahu hari ini berapa. Misalnya 500 per lembar saham. Lalu kita ingin tahu nih, kira-kira nilai aslinya itu berapa sih? Nah, apakah 500 itu kemahalan atau 500 itu kemurahan? Nah, itu kita bisa menggunakan analisis. Nah, analisis di saham ini umumnya ada dua, yaitu fundamental dan teknikal. Kalau yang analisis fundamental itu biasanya kita melakukan analisis dengan menghitung nilai intrinsik menggunakan data keuangan perusahaan.
Data keuangan perusahaan ini bisa jadi kayak pendapatan perusahaan, hutang perusahaan, lalu misalnya juga aset-aset perusahaan. Nah, itu kita menggunakan analisis fundamental. Umumnya analisis fundamental ini menggunakan rasio-rasio keuangan ya, kayak ROA, ROE seperti itu. Dan selanjutnya kita bisa juga menganalisis pasarnya dengan menggunakan analisis teknikal. Nah, analisis teknikal ini kita bisa menggunakan melihat pasarnya dari segi permintaan dan penawaran. Jadi hari ini harga tertinggi berapa, hari ini harga terendah berapa, atau pergerakan dalam 5 hari belakangan itu berapa. Nah, itu menggunakan analisis teknikal. Nah, analisis teknikal ini pada umumnya orang melihat dengan pola pergerakan dari perusahaan, harga saham dari perusahaan tersebut. Misalnya hari ini 500, seminggu yang lalu 400. Nah, itu bisa dilihat dengan menggunakan analisis teknikal. Alat yang digunakan apa? Alat yang digunakan adalah grafik atau chart. Grafik atau chart ini yang nantinya akan dilihat pola kecenderungannya, apakah dia akan naik, akan turun, seperti itu. Nah, analisis teknikal ini biasanya melihat selain melihat chart atau melihat grafik, itu juga melihat dari informasi-informasi yang ada. Misalnya kalau kita melihat saham misalnya kita melihat saham Unilever, kita berarti kan melihat produknya makin laku nih kalau di bulan puasa gitu. Atau misalkan kita melihat saham perusahaan sawit, sekarang harga sawit lagi mahal. Nah, kita lihat lalu di pasarnya apakah tren pergerakannya ikut naik atau turun gitu. Nah, itu menggunakan analisa teknikal. Kalau analisa fundamental, kita melihat dari ekonomi dan pasarnya seperti apa gitu. Misalnya sekarang nih, fundamental perekonomian kita sedang bagus, misalnya seperti itu. Misalnya tingkat penawaran misalnya, atau tingkat permintaan saat ini lebih banyak tingkat permintaannya untuk produk-produk tertentu misalnya di pasar. Nah, itu menggunakan analisa fundamental. Lalu kita bisa juga melihat dari analisis industrinya. Nah, industri yang sekarang lagi naik kan misalnya industri minyak, lalu industri gas, lalu industri minyak kelapa sawit, seperti itu. Nah, itu kan lagi naik. Nah, itu kita bisa menggunakan analisis fundamental. Sedangkan kalau analisis perusahaan, kita bisa menggunakan dengan teknik yaitu analisis laporan keuangan. Kita lihat total asetnya berapa, pendapatan perusahaan berapa, lalu misalnya beban perusahaan seperti apa, seperti itu. Nah, untuk analisis perusahaan, kita bisa melakukan yang namanya pendekatan present value approach. Nah, present value approach ini menghitung nilai saham perusahaan itu dengan mendiskonkan arus kas masa depan yang diterima investor. Nah, ini kurang lebih kita menggunakan metode dividend discount model, karena metode dividend discount model ini dia akan menangkap atau menghitung kira-kira dari kita memiliki saham nih, saham Astra gitu. Nah, kita kan masa depan akan mendapatkan dividen. Nah, itu harganya didiskontokan gitu. Selanjutnya yaitu PE ratio atau price per earning ratio. Di sini adalah rasio dari harga dibandingkan dengan pendapatan perusahaan. Nah, harga saham perusahaan dibandingkan dengan pendapatan perusahaan. Nah, ini yang umumnya dipakai oleh para investor untuk melakukan analisis fundamental dari sebuah harga saham gitu. Misalnya harga sahamnya sekarang 500, lalu laba per lembar saham perusahaan ini berapa sih pada periode ini misalnya, seperti itu. Itu yang kita gunakan. Nah, selanjutnya kita juga menggunakan rasio-rasio yang lain. Ada rasio return on asset, rasio return on equity, rasio return on investment, itu semua bisa kita gunakan. Nah, kita masuk sedikit ke penilaian saham. Nah, ada beberapa konsep penilaian saham. Yang pertama yaitu ada dinilai dari nilai bukunya. Nilai buku perusahaan ini dihitung dari misalnya dari neraca, misalnya dari total modal sendiri dibagi jumlah lembar saham beredar. Nah, itu dapat nilai buku sahamnya. Biasanya kita tidak perlu repot hitung-hitung, biasanya ada di laporan keuangan perusahaan sudah ada nilai bukunya berapa gitu.
Nah, tentu nilai buku ini tidak sesuai dengan nilai pasarnya. Nah, nilai pasar atau yang kedua ini, nilai pasar ini adalah nilai yang saat ini atau yang harga ini diperdagangkan. Jadi bisa jadi nilai bukunya itu 500, orang memperdagangkan di sekitar 500 sampai 1000 gitu, itu bisa karena itu bisa jadi beda ya antara nilai buku dengan nilai pasar. Nah, yang selanjutnya nilai intrinsik. Nah, ini dihitung bisa dengan teknik-teknik tadi ya, nilai intrinsik saham. Nah, penilaian saham yang pertama kita bisa menggunakan metode pertumbuhan nol atau zero growth model. Metode ini mengasumsikan bahwa dividen yang diberikan oleh perusahaan itu tidak mengalami perkembangan, artinya dividen dari tahun ke tahun itu diberikan sama, yaitu misalnya 500 dividennya Rp500 per tahun seperti itu. Nah, dibandingkan dengan KS dari perusahaan tersebut seperti itu. Nah, pada metode dividen growth model. Selanjutnya ada metode constant growth model. Nah, constant growth model ini, KS tadi ini adalah keuntungan yang diisyaratkan pada saham tersebut atau berapa yang diharapkan dari keuntungan dari perusahaan tersebut itu ya. Nah, misalkan seperti ini, kita ingin mencari harga saham. Nah, kalau constant growth ini artinya perusahaan tersebut dividennya itu bertumbuhnya konstan, misalnya 10% per tahun atau 11% per tahun, itu konstan. Nah, misalnya sini kita akan mencari harga sahamnya, lalu muncullah rumus seperti ini. Jadi dividen dibagi dengan KS atau tingkat keuntungan yang diharapkan, lalu dikurangi dengan G atau tingkat pertumbuhan dari perusahaan tersebut seperti itu. Nah, dapatlah kita harga sahamnya berapa yang saat ini yang bisa kita jadi perbandingkan ya, harganya terlalu murah atau terlalu mahal di pasar seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk perkembangan atau perhitungan nilai-nilai saham. Nah, selanjutnya nanti kita akan belajar tentang yang namanya expected return seperti itu. Terima kasih.